Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirwahyuni. Baik, saya akan menjelaskan salah satu materi dari psikolinguistik, yaitu bahasa dan pikiran. Yang pertama, hakikat bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan oleh para anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Menurut KAI 2009 halaman 31, bahasa adalah alat interaksi atau alat komunikasi di dalam masyarakat. Bahasa adalah media manusia berpikir secara abstrak yang memungkinkan objek-objek faktual ditransformasikan ke dalam simbol-simbol abstrak. Dengan adanya bahasa, kita dapat memikirkan sesuatu meskipun objek yang kita pikirkan itu tidak berada di dekat kita. Dengan simbol-simbol bahasa yang abstrak, kita dapat memikirkan sesuatu secara terus-menerus dan kemudian mewariskan pengalamannya itu kepada generasi-generasi berikutnya. Kita dapat pula mengomunikasikan sesuatu yang kita pikirkan dan dapat pula belajar sesuatu dari orang lain. Yang berikut, bahasa adalah medium tanpa batas yang membawa segala sesuatu mampu termuat dalam lapangan pemahaman manusia. Oleh karena itu, memahami bahasa akan memungkinkan kita memahami bentuk-bentuk pemahaman manusia. Dari berbagai definisi di atas, maka dapat diketahui beberapa karakteristik dari bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah sistem, terdiri dari sistem bunyi, sistem morfologi, dan sistem sintaksis. Yang kedua, bahasa adalah bunyi. Yang ketiga, bahasa itu mengandung makna. Yang keempat, bahasa itu diperoleh. Yang kelima, bahasa itu berkembang atau berubah. Yang keenam, bahasa adalah fenomena sosial. Yang ketujuh, bahasa itu arbitrer. Yang kedelapan, bahasa itu simbol atau lambang. Yang kesembilan, bahasa itu serupa dan universal. Selanjutnya, hakikat pikiran. Pikiran berasal dari kata dasar pikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pikir artinya akal budi, ingatan, angan-angan, kata dalam hati, kira, kemudian mendapat sufiks an menjadi kata pikiran. Berpikir adalah aktivitas mental manusia. Dalam proses berpikir, kita merangkai-rangkaikan sebab akibat, menganalisis dari hal-hal yang khusus atau kita menganalisisnya dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Berpikir berarti merangkai konsep-konsep. Pikiran adalah proses pengolahan stimulus yang berlangsung dalam domain representasi utama. Proses berpikir dilalui dengan 3 langkah. Yang pertama itu pembentukan pikiran, yang kedua pembentukan pendapat, yang ketiga penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hubungan bahasa dengan pikiran. Pikiran manusia pada hakikatnya selalu mencari dan berusaha untuk memperoleh kebenaran. Karena itu, pikiran merupakan suatu proses. Dalam proses tersebut, haruslah diperhatikan kebenaran untuk dapat berpikir logis. Kebenaran ini hanya menyatakan serta mengandalkan adanya jalan, cara, teknik, serta hukum-hukum yang perlu diikuti. Semua itu dirumuskan di dalam logika. Adapun teori menurut Brunner, berkenaan dengan masalah bahasa dan pemikiran, Brunner memperkenalkan teori yang disebutnya teori instrumentalisme. Menurut teori ini, bahasa adalah alat pada manusia untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran itu. Dengan kata lain, bahasa dapat membantu pemikiran manusia supaya dapat berpikir secara sistematis. KAI 2009 halaman 59. Brunner berpendapat bahwa bahasa dan pemikiran berkembang dari sumber yang sama. Oleh karena itu, keduanya mempunyai bentuk yang sama, sangat serupa. Lalu karena sumber yang sama dan bentuk yang sangat serupa, maka keduanya bisa saling membantu. Selanjutnya, bahasa dan pikiran adalah alat untuk berlakunya aksi. Terdapat beberapa pengelompokan keterkaitan bahasa berdasarkan uraian para ahli. Yang pertama, bahasa mempengaruhi pikiran. Yang kedua, pikiran mempengaruhi bahasa.
Yang ketiga, bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Baik, demikianlah materi yang saya jelaskan. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.